Good morning, students. Good morning, Good morning, Miss. Miss. Okay, how are you today? I'm Good, good. thank you. How about you, Thank Miss? you. And Okay, you? good. I'm fine too, thank you. Okay, I hope all of you are always in good condition. Okay, Alhamdulillah, today we can meet again in this class in my lesson. But before starting our lesson, I want to ask one of you to come in front of the class, then lead your friends to praise. So, who wants to be the volunteer? Who? Who? Who wants to lead your friends to pray? Nita, can you help me? Yes, Miss. Giliran aku. Okay. Okay, please come in front of the class, then lead your friends to pray. Okay. Okay, class. Before we study, let's pray together. Start. Finish. Greet to our teacher, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Nita. You can go back and have a seat, please. Okay, next I will check your attendance. Who is absent today? Who? One, Miss. No one. Oh, so all of you are here, Masuk semua. right? Yes. Okay, Alhamdulillah, Alhamdulillah. It means that all of you are really in good condition. Okay, students, our last week, in our last meeting, we have learned about a personal letter. Ya, di pertemuan kita yang sebelumnya, kita sudah belajar tentang menulis surat pribadi. Okay, do you still remember about that? Do you still remember? Iya, Miss. Okay. Yes, Miss. Ya, oke. Kan minggu yang lalu kita itu sudah belajar cara membuat surat pribadi ya. Kita sudah belajar bagaimana langkah-langkahnya. Jadi kan tidak mungkin kalau membuat surat pribadi itu kita langsung ke intinya, tidak mungkin kan? Pasti ada awalan dulu, ada tanggal dulu misalnya, atau ada apa? Ada salam pembuka seperti itu ya. Itulah yang dinamakan langkah-langkah, betul kan? Nah, berhubung jika yang berhubungan dengan langkah-langkah, itu ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, ya. Nah, manfaat untuk kita belajar langkah-langkahnya. Langkah-langkah sebentar. Sebelumnya langkah-langkah di sini Ibu maksudkan adalah sebuah prosedur ya, namanya adalah prosedur teks. Nah, manfaat mempelajari materi ini adalah kan kalau prosedur itu menceritakan langkah-langkah membuat sesuatu. Nah, manfaatnya tentu saja kalau misalnya kita membaca sebuah prosedur teks ada langkah-langkahnya, kita bisa melakukan hal tersebut. Jadi bertambah ilmunya ya. Oke. Next. Jadi KD yang akan Ibu ajarkan pada pertemuan kali ini adalah KD 3.18.1, KD 3.18.2, dan KD 3.18.3. Secara umum, kompetensi dasar tersebut adalah menerangkan sebuah teks prosedur, mengidentifikasinya dan menganalisisnya. Jadi, tujuan pembelajaran kita secara umum hari ini adalah menganalisis sebuah teks prosedur. Teks apa? Teks prosedur. Okay. Okay, now I will divide you into some small groups. Okay? Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok kecil, ya. Nah, sudah. Kalian sudah Ibu bagi beberapa kelompok kecil ya? Okay. But before we moving to the next, I want someone to help me. Melissa, can you help me? Can you help me? Yes. Oke, Melissa tolong pasangkan proyektor dulu ya, soalnya Ibu ingin mempergunakan media pembelajaran tersebut ya, untuk menampilkan PowerPoint pada pembelajaran hari ini. Baik. Baik, Ibu. Oke. Sudah, Melissa? Sudah, Ibu. Sudah. Sudah. Thank you so much, Melissa. Nah, students, you have just seen what Melissa did. Nah, kalian barusan telah melihat apa yang Melissa lakukan. Melissa barusan ngapain? Memasangkan apa ya? Barusan Melissa ya? Masang proyektor, Miss. Proyektor, Miss.
betul. Nah, tadi kalian udah lihat kan, Melisa bagaimana? Nah, coba I want to ask Melisa. Melisa, can you mention, ya, what Ya. did you do? Apa yang kamu lakukan? Apa saja langkah-langkah yang kamu lakukan untuk memasang proyektor? Please mention the steps. Silahkan, Melisa. Baik. Pertama, yaitu kita harus hubungkan dulu proyektornya dengan listrik menggunakan kabel power. Apabila lampu indikatornya ini nyala orange atau berwarna orange, berarti ini proyektornya udah siap. Lalu buka tutup lensanya. Setelah itu tekan tombol power powernya itu sekitar 2 detik saja. Lalu nyalakan semua peralatannya menjadi satu input, yaitu CPU, notebook, dan video player, dan lain-lain. Lalu step yang terakhir, tekan kita harus tekan search atau input untuk memilih input yang akan kita displaykan. Itu Ibu. Oh, okay. Give applause for Melisa. Oh, good, Melisa. Thank you so much. Nah, Terima jadi kasih. seperti itu ya. Wah, terima kasih loh, Melita runtut sekali ya menjelaskan langkah-langkah dalam memasangkan proyektor. Tapi tadi kan selain langkah-langkah itu ada. Kalau ada langkah pasti ada yang dilakukan, ada barangnya, betul kan? Nah, coba I want to ask Novi. Novi? Yes, Miss. Are you here? Okay. Yes. Novi, tadi selain langkah-langkah yang sudah disebutkan Melita, apa saja sih tools-nya? Please mention the tools are needed when ketika kita mau pasang proyektor. Apa saja tools-nya? All right. The tools for what is it? For turn on, yeah. Ya, betul. Turn on or using the projector are cable, Miss. Okay, Cable good. power, and then of course projector, Projector. and then power supply, Yes. and the last one is computer or laptop. Okay, good. That's really complete. Thank you so much, Novi. Ya, Yes, betul. you're welcome, Apa yang Miss. dikatakan? Oke, apa yang dikatakan Novi? Betul. Tadi ya barang-barang yang diperlukan untuk memasang proyektor itu tadi ada kabelnya, kata Novi ya, ada proyektornya itu sudah pasti, dan ada komputernya. Betul sekali, boleh menggunakan komputer atau boleh menggunakan laptop. Ya, sudah paham sampai sini cara memasang itu apa proyektor? Tahu ya, karena Paham, sudah lihat ya. Miss. Oke, dari Melisa. Oke, next I will show you. Sorry. Okay. What are you seeing on the screen? Kabel. TV. Yes. Casan bukan itu casan, Miss. Oke, Remote. some pictures ya, ada gambar-gambar ya, ada gambar-gambar ini. Oke, urutannya, urutannya adalah ini nomor 1. Oke, perhatikan, yang ini yang kedua, yang ini yang ketiga, dan this is the last one. Oke, nah, kan kalian, you have had your own group now, so nih, I have prepared 4 papers. Each paper contains an instruction, ya. Jadi nanti papers ini Ibu akan bagikan masing-masing satu ke setiap kelompok. Pasti instruksinya dalam kertas tersebut berbeda. Nah, your task is, tugas kalian adalah, kan di situ di kertasnya ada tulisan, instruksi. Nanti kalian kira-kira lihat, oh saya kebagian tulisan yang nomor berapa ya? Fictionnya yang what number ya? Ya seperti itu dipasangkan. Oke, Ibu bagikan dulu ya kertasnya. Oke, Miss. Oke, Ibu sudah bagikan. Nah, sekarang please discuss with your friends ya. Kira-kira instruction yang ada dalam kertas itu kalian punyanya yang punya gambar nomor berapa. Oke, silahkan diskusikan terlebih dahulu. Sudah? Sudah, Oke, Bu. sudah. Oke, now sekarang I want to ask you, siapa yang merasa punya gambar yang keterangannya adalah instruksi untuk nomor 1? Siapa yang punya instruksi untuk nomor 1? Kira-kira salah satu perwakilan kelompok saja.
Saya, Satu Miss. orang per. Miss saya. Oh, oke, Devi. Coba please read the instruction that you get from the paper. Connect the TV cable into a socket. Oke, coba kita lihat ya. Let's check it. Good, betul ya. Oke, betul. Instruksinya untuk yang gambar pertama adalah connect the TV's cable into a socket. Oke, for the second picture, siapa yang merasa punya instruksi untuk yang nomor 2? Saya, Miss. Oke, Ayu, please read the instruction that you get from the paper. Press the button on the television. Oke, coba kita lihat. Betul. Yang kedua, betul. Press the power button on the television. Oke, sekarang siapa yang merasa punya instruksi untuk gambar yang nomor ketiga? Saya, Miss, saya. Oke, Nita, please read the instruction. Press the power button on the remote control. Oke, mari kita lihat betul atau salah. Oke, good. Itu juga betul ya, Nita. Thank you. Oke, and the last picture, of course, this is for the last groups. So, siapa yang mau membacakan kalimat terakhir untuk gambar ini? Who? Siapa? Oke, halo. Yang belum itu kelompok Nur Ariza ya? Coba Nur Ariza. Iya, Miss. Oke, can you read the instruction that you get? Itu pasti menunjukkan nomor 4 ya. Coba tolong dibaca. Yang mana, Miss? Yang nomor 4, yang nomor 4. Kira-kira instruksinya apa? Bukan instruksi, ini sudah selesai ya. Kira-kira setelah instruksi ini, apa kalimat terakhir? Yang press the button, the power button itu ya, Miss ya? Yang keempat, Nur Ariza. Yang keempat kira-kira dapatnya apa? Oh, now you can see the television. You can watch the television. Itu, Miss ya? Halo? Iya, Miss. Oke, coba kita cek ya. Oke, the television is turning on. Oke, thank you so much. Terima kasih ya yang sudah menjawab. Oke, next. Nah, now watch the following video. Oh, wait. Mohon maaf ya. Itu. Oke. Computer and its devices. Socket button on the Now, switch on the monitor. Screen. Relax, ready.
Okay. Okay ya. You have just watched the video about switching on the computer. Switching on the computer ya. Nah, sebelum kita, before we identifying the procedure text. Nah, Ibu mau kalian silakan. Please answer the questions that is on your worksheet. Ya, Ibu akan bagikan dulu worksheetnya ya. Oke. Nah, sudah Ibu bagikan ya? Silakan, di situ ada there are 6 questions ya. Tapi kalian cukup jawab 1, 2, dan 3 saja. Number 1, number 2, number 3. Jadi number 4, number 5, and number 6-nya itu jangan dulu dikerjakan ya. Nanti setelah kita menganalisis video tersebut baru dikerjakan. Oke, silakan kerjakan secara berkelompok ya. Number 1, 2, 3. Silakan dikerjakan. Have you finished? Finish, Sudah Miss. selesai? Finish. Yes, finish. Finish. Okay, good. Okay. Nah, okay, these are the questions ya from task 1. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di task 1 ya. Yang Ibu minta kalian tadi menjawab how many question? Only 3 questions. 3. Okay. Finish. Number 1, number 2, and number 3. 3. Okay. Okay. I want Ulfa. Ulfa? Yes, Miss. Okay, Ulfa. Number Ulfa, can 1. you- Okay, please read the question and your answer then. Silakan. Okay. What information do you get from the video? The answer Okay. is we get an information about how to switching on computer. Okay, good. Nomor 1 artinya apa sih, Ulfa? Informasi apa yang kamu dapat dari video? Okay, good. Tadi informasinya tentang apa, Ulfa? Tentang switch on, menyalakan komputer, Ibu. Okay, good. Coba yang lain. Bagaimana, Ulfa? Betul atau salah? Betul, Miss. Betul, Okay. betul. Okay, good. Okay, for the question number 2, I want Novi. Novi? Yes, Okay, Miss. please read. Okay, please read the question and read your answer too. Silakan. All right. Number 2, what are the tools needed to switching on the computer? And the Okay. tools are computer and its device, and then what is it? UPS, and then Yeah. CPU. Okay. Sorry, Yes. Miss. And the last Okay. one is mouse. Okay, good. Bagaimana jawaban Novi? Betul atau salah? Betul. Betul, Miss. Betul, Miss. Okay, good. Thank you, Novi. Okay, the next question or the third question, I want Mita. Mita, Yes, Mita, Miss. please. Okay, please read the question and the instruction ya ini and your answer, please. Okay, Miss. Mention the steps that you have to do to switch on your computer based on the video. Okay. Okay, the first, remove all the covers from the computer and its devices. Okay. And now switch on the main socket button on the switchboard. Okay. And then switch on the UPS. Now switch on the CPU power button. Okay. Next, turn on the monitor button. Switch Okay. on the monitor button. And Okay. then the last, the computer is ready to use. Okay, good. Wow, your answer is really complete ya. Oke, betul atau salah apa yang Mita katakan? Yang Mita jawab, jawaban Mita?
Betul, Miss. Betul. Oke, so give them applause. Oke. Yay. Oke. Nah, tiga pertanyaan terakhir. Jangan dulu ya. Oke. Nah, kita akan membahas dulu tentang procedure text atau text prosedur. Di sini ada definisinya ya. Oke, Desi, can you help me to read the definition of procedure text? Silahkan, boleh bahasa Indonesianya, boleh bahasa Inggrisnya. It's up to you. Silahkan. Oke, baik Miss. Definisi teks prosedur, definition of procedure text. Sebuah teks yang menggambarkan bagaimana sesuatu dapat dibuat atau digunakan melalui serangkaian langkah-langkah. A Oke, text, good. Oh, silakan. Mau dua-duanya atau satu saja? satu saja Miss. Oke, satu saja menggunakan bahasa Indonesia ya. Oke, baik. Jadi definisi text prosedur itu adalah menggambarkan ya sesuatu bagaimana dibuatnya, langkah-langkahnya, ya, bahan-bahannya apa. Itulah definisi dari procedure text atau text prosedur. Kemudian di sini juga ada social function atau tujuan sosial. Oke, Iwan, coba tolong dibaca, Anne, coba tolong dibaca. Okay, please read the social function. Okay, of the procedure make text. the reader understand how to make or how to operate something with a sequence of action or step. Oke, jadi tujuan sosialnya adalah agar pembaca paham ya, mengerti bagaimana cara misalnya mengoperasikan sesuatu, terus cara membuat, misalnya ya kalau dalam resep itu cara membuat nasi goreng atau yang sebagainya. Oke, selanjutnya adalah generic structure of procedure text atau struktur teks. Nah, pertama ada apa? Kita bahas bersama-sama saja. Pertama ada apa ini? Tujuan, Ada apa? Tujuan, Ada goal. tujuan. Oke, tujuan teks prosedur itu dibuat biasanya terdapat pada apa namanya judul ya. Biasanya misalnya how to switching on the computer. Berarti itu tujuannya adalah untuk memberitahu cara-cara menyalakan komputer. Oke. Yang kedua apa selain tujuan? Alat-alat. Alat-alat, Ada alat. bahan-bahan. Oke, ada alat-alat dan bahan-bahan. Yang tadi itu alat-alat atau bahan? Yang tadi di video. alat-alat, Miss. Nah, alat-alat. Oke, good. Alat-alat ya, karena kalau komputer, UPS, CPU itu termasuk alat. Kalau bahan-bahan itu seperti tadi Ibu bilang, kalau membuat nasi goreng ada nasinya, nah itu baru bahan. Oke, yang selanjutnya yang ketiga, struktur dari teks prosedur itu apa? Langkah-langkah. Langkah-langkah atau steps ya. Nah, langkah-langkah itu tentu saja adalah step-step yang digunakan untuk membuat suatu yang dituju apa ya, tujuan dari prosedur teks itu sendiri, membuat misalnya tadi apa namanya menyalakan komputer. Jadi langkahnya yang pertama apa? Nah, itu diruntutkan sampai akhir. Oke. Next. Di sini ada juga unsur kebahasaan ya dari prosedur teks. Pertama menggunakan apa? Simple present. Oke, simple present. Kita sudah pernah belajar tentang simple present. Simple present itu menggunakan verb 1 or verb 2? Verb 1. Oke, verb 1. Nah, look at the green sentence. Nah, ini adalah simple present. Yang menunjukkan simple present, verb satunya yang mana? Kata apa? Look. Yang looks, good. Yang looks ya, good. Oke, yang kedua selain menggunakan simple present adalah menggunakan kalimat Perintah, imperatif. Oke, pinter Mita. Ya, kalimat imperatif ya. Tentu saja ya kalau prosedur teks itu menggunakan kalimat imperatif. Di sini contohnya adalah you can see the yellow sentence. Remove all the covers from the computer. Nah, and bla bla bla. Oke, di sini yang menunjukkan imperatifnya yang mana? Kata apa? Remove, Miss. Oke, Yang good. kuningnya, Miss.
Ya, yang kuningnya, ya, yang kuningnya sentennya ya. Ini kata kerjanya yang menunjukkan imperatif. Oke, yang ketiga adalah menggunakan kata penghubung. Oke, tadi kan kita dengar ya di video itu ada now, ada first ya. Itu yang namanya kata penghubung. You can see the red one. Ya, you can see the red word. Kata then. Then di sini adalah kata penghubung. Then switch on the monitor button. Nah, lalu yang keempat adalah menggunakan kata Keterangan. keterangan. Nah, oke, good. Tapi kalau dalam video yang kita lihat tadi itu tidak ada kata keterangan ya. Karena kata keterangan boleh ada, boleh tidak. Ya. Ini misalnya seperti ini kalau kata keterangan contohnya. Putar musik dengan kencang. Play music loudly. Seperti itu ya. Loudly-nya itu adalah kata keterangan. Oke. Nah, coba kan kita tadi sudah bahas ya unsur-unsurnya, susunan-susunan teksnya. Coba kita jawab bersama-sama ya. Nomor 4, 5, dan 6. Nah, number 4. Coba tolong dibaca soalnya Ane. Ya, Miss. Oke, please read number 4. Mention a sentence so simple present tense. Oh, Miss, itu ketutup. Aku Present tutup. tense from the video. Oke, good. Ya, ada tidak kalimat simple present lain selain yang tadi Ibu contohkan? Ada. Ada, yang mana? It means it will need some time to start up. The mouse pointer change to an arrow pointer when the computer is ready to use. Oke, good. Oke, now number 5. Coba tolong dibaca, Desi. Ya, Miss. Oke, please read the number 5. Number 5. Mention an imperative sentence from the video. Oke, good. Coba, what is your answer? My Sebuah. switch on the CPU power button. Oke, good. Betul ya, itu imperatifnya. Lalu the last. Oke, the last one I want sama-sama aja lah ya. Kak, kita bersama-sama. Mention a connective from the video. Tadi ada apa saja? Sebutkan satu saja. Apa tadi? Ada apa? Connectives? First, Yang dari video tadi. Ada first. Oke, good. First juga sudah mewakili. Hanya first saja? Ibu minta satu saja ya. Tapi selain first tadi juga ada now. Ya, oke, seperti itu. Good. Tuh ya. Oke, sekarang. Nah, ini dia ya. Ini dia pembahasannya. Tadi ada goalnya. Goalnya adalah ini. Toolsnya adalah ini. Stepsnya seperti ini. The red words itu show connectives atau kata penghubung. The yellow sentences show imperative sentences. Nah, and the red sentence show simple present tense. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini. Do you have any question? Do you have any question or not? No, Miss. Okay, So clear. okay, so you understand? Understand ya? Yes, Okay. Miss. Oke, tadinya Ibu mau lakukan ice breaking ya, tetapi berhubung waktunya, waktu pembelajaran kita sudah hampir habis, it's okay. Ice breakingnya di pertemuan selanjutnya saja, oke? Okay. Okay, Miss. Okay, now, after watching the video, can you switch on the computer, please, and share the question? Yes. Yes. Of course. I can. Okay, can. good. Okay, please practice the steps on your own computer. Nanti dilakukan di rumah ya. Ya, Miss. Siap. Oke, oke ya. Oke, kita refleksi dulu. Jadi, setelah pembelajaran kita hari ini, kita bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang apa?
Procedure text. Procedure text. Oke, good, tentang procedure text. Tadi itu di procedure text ada apa saja? Ada strukturnya apa saja? Pertama ada 7 Goal. Tujuan. Yes. goal. Yang kedua, oke, the second Step is Material. yang oke. The third is Step. Step means oke, steps, langkah-langkah, betul. Lalu ciri kebahasannya pertama menggunakan simple. Present. Oke, simple present. Lalu menggunakan kalimat Perintah. Lalu juga, oke, good. Lalu kata penghubung atau connectives ya. Connective. Nah, oke, good. Dan yang terakhir tadi ada Adverb. Adverb, Miss. Oke, good. Berarti sudah paham ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, we will try to make a procedure text, oke? Di pertemuan selanjutnya, in our next meeting, kita akan mencoba ya. Nah, mencoba membuat sebuah teks prosedur, oke? Jadi persiapkan ya. Persiapkan, kalian harus siap nanti ya. Dari segi apa sih yang akan kalian tuangkan untuk membuat teks prosedur. Oke, baiklah. Ibu ucapkan thank you so much for your attention. Thank you so much for your attendance ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, see you on our next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.